بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat jamaah salat subuh dan takbir yang salat memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberi kita nikmat iman Islam. Kita bisa hadir di tempat yang mulia, berkumpul dengan orang-orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita bisa hadir dalam taklim ini, mudah-mudahan kita selalu thalabul ilmi dan terus sehingga kita selalu lebih dekat kepada Allah, yaitu menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Hadirin hadirat, agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka taklim subuh ini dengan umum Furqan al-Fatihah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu acara inti kepada guru kita. Beliau waktu sepenuhnya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Pengurus Masjid Darul Muslimin, para penasehat, para sesepuh, orang tua saya, ayah, bunda, bapak, ibu, hadirin jamaah sholat subuh dan jamaah maghrib subuh Sabtu yang insyaallah seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manusia yang sampai pada subuh ini dibangunkan dari kematian yang sementara, namanya tidur, kita masih diberikan kembali kesempatan oleh Allah menghirup udaranya, menikmati ibadah dalam perintahnya, berada dalam ketaatan di hadapan Allah. Ini merupakan nikmat. Tidak semua orang mendapatkan hidayah iman itu, Pak. Tidak semua orang bisa menikmati dalam ibadah. Ini merupakan doa-doa kita yang sebelumnya sering kita baca dalam setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang Kau berikan nikmat kepada kami. Ya, nikmat dalam ibadah, nikmat dalam rezeki, nikmat dalam kebersamaan, ini nikmat. Karena ada orang yang memberikan kebersamaan belum tentu dia nikmati. Ada orang tahu itu benar, tahu ini salah, tapi belum tentu dia menikmati. Ada orang yang bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, belum tentu dia bisa menikmati perintah
mudah-mudahan kita di subuh ini bisa menjadi orang-orang yang bisa menikmati dalam iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ada nilai kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan lisan dan kata-kata kita, Pak. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah, ada ketenangan ya. Selesai sholat terasa, alhamdulillah sudah sholat subuh. Mungkin yang bapak ibu tahajud dari malam, alhamdulillah tahajud dari malam. Yang bisa mendoakan anak di subuh ini, alhamdulillah bisa mendoakan anak. Itu ada kebahagiaan, karena memang kecenderungan hati manusia itu dalam fitrahnya senantiasa berada dalam kebaikan. Semua manusia itu dalam fitrah penciptaannya berada dalam kebaikan. Iblislah yang menjadikan kita buruk sangka, iblislah membuat kita ragu, iblislah membuat kita bimbang dan ragu dengan apa yang kita hadapi. Pada prinsipnya kita semua diberikan Allah ketenangan, fitrah. Ketika lahir juga sama fitrah. Fitrahnya apa? Berada dalam kebaikan, berada dalam kebaikan. Jadi ketika bapak ibu diberikan keinginan yang kuat untuk melakukan amal ibadah, berada dalam kebaikan, kita sedang kembali kepada fitrah yang sebenarnya, kembali kepada hakikat penciptaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mau ibadah kan? Bagaimana kita sering dengar ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidaklah, itu harfun nafi, meniadakan, dan tidaklah ada manusia dan jin, itu kata Allah. Jadi aku tidak menciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali aku ciptakan untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau ada orang tidak mau ibadah kepada Allah, sebetulnya dia sedang keluar dari hakikat diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah kita ini adalah menjadi abid, menjadi hamba. Maka kita berikrar tuh sehari 17 kali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, na'budu itu adalah perbuatannya. Na'budu ibadah. Kalau orangnya namanya abid, abdun, abdun itu hamba, pekerjaannya ibadah. Nabi Muhammad itu walaupun pangkatnya Rasul, gelarnya Nabi begitu, tetap hamba dia. Hamba, mengaku sebagai hamba. Seperti misalnya di surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal zahra ila al-aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Abdul, masih hamba Nabi Muhammad ini. Kita ini manusia hamba. Statusnya hamba, tugasnya beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ada di sana harfun nafi. Belajar agama itu tidak bisa sepaham kita, tapi ya dicari lagi dalam pemahaman yang lainnya. Sesuatu yang sudah menjadi biasa saja bisa berubah karena pemahaman konteks dalam perkembangan. Ya begitu ya, masalah masker, ya kan, masalah sab juga sama, ya kan. Jadi sekarang ini kita harus lebih arif dan bijak menyikapinya, Pak ya. Jangan sampai gara-gara pengen terkenal tiba-tiba kita melakukan sesuatu yang memang di luar nalar, ya kan. Jangan nalar gitu kan. Ada juga pengen pindah untuk berbuat macam-macam, ya kan. Macam gitu. Motorin masjid, ya kan? Kemarin di mana tuh di Jawa itu ada orang motorin masjid biar viral ya. Kalau kan viral itu mungkin orang barang-barang kan. Jadi gitu-gitu ya, memang efek media sosial begitu tuh, ya kan? Orang pengen terkenal tuh aneh-aneh gitu kan. Ada yang pengen terkenal bunuh diri, ya tidak terkenal bunuh diri, ya kan? Ada yang pengen terkenal musuh si Ali Jabir, pengen terkenal juga, gitu kan? Jadi beragam ya gitu. Insyaallah. Baik. Kita kembali ke kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kita akan membahas. Kita masih bicara tentang hadis memuliakan kaum perempuan. Ya Pak ya, nanti juga sebaliknya ada memuliakan kaum laki-laki, suami maksudnya kan. Ini penting kita pelajari karena memang ini kehidupan kita sehari-hari, ya kan. Nah, saya sering bilang jangan sampai ibadah ritual kita bagus,
Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita ini tidak pantas dan tidak layak. Orang kedua yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah akrobin, istri, suami. Pertama orang tua. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus memberikan nafkah, berbuat baik maksudnya. Turunlah ayat, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama. Ya Rasulullah, kepada siapa nafkah kami berikan? Allah menjawab, kepada kedua orang tua. Berikan khair yang terbaik pertama kepada kedua orang tua. Maka orang yang berhak menerima kebaikan kita pertama kali adalah kedua orang tua. Yang kedua wal aqrabin, apa itu kerabat? Kerabat itu adalah suami, istri, kakak, adik, itu kerabat Pak. Orang terdekat dengan kita. Nah, jadi termasuk ini pasangan kita. Jangan sampai maksud saya Bapak Ibu kita ini baik dalam ibadah ritual, tapi belum bisa memberikan buah akhlak dari ibadah kita dengan sesama di antara kita, minimal pasangan kita. Walaupun kita sadari terkadang mohon maaf Pak, kita ini banyak ribut dengan orang-orang terdekat dengan kita. Lebih banyak ribut sama istri kan Pak ya, daripada ribut sama istri orang. Tapi kadang-kadang mohon maaf, lebih baik sama istri orang dibanding sama istri kita. Kalau istri kita macamnya tegur, istri orang masih tegur orang kita gitu kan ya. Jadi, nah ini bagaimana Rasulullah SAW mengangkat ya derajat perempuan. Ya, harus, karena dalam Islam itu Pak, laki perempuan sama, banyak sekali kan. Man amila, barang siapa yang melakukan amal soleh, min zakarin aw unsa, laki-laki perempuan, dia kan disebut. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum inna khalaqnakum ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi untuk saling mengenal, melengkapi, menyempurnakan gitu kan. Jadi tidak ada perbedaan ya. Ya oh ini laki-laki, ini perempuan. Kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, ini ibu-ibu nih Pak, Ustaz, saya pernah dengar kata dia, kalau perempuan mengupload foto di Facebook itu Pak, maka itu akan jadi dosa jariah kepada dia sampai dia mati. Saya bilang tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa Pak. Emang kalau perempuan mengupload foto kemudian laki-laki senang, emang ketika laki-laki mengupload foto juga nggak ada perempuan senang? Bisa jadi Pak, bisa jadi gitu loh. Bapak mengupload foto Bapak sendiri gitu kan itu. Apa perempuan banyak nggak senang? Ada yang senang Pak. Ya kan artinya like kita dan sebagainya. Jadi posisi sama saja gitu. Tinggal persoalannya kita uploadnya apa gitu. Nah kalau menguploadnya itu ya gambar yang baik-baik, maka itu menjadi jariah kebaikan. Tapi kalau gambar yang kurang baik, senonoh yang menjadi dosa jariah yang mengalir juga begitu. Sama laki-laki juga sama. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan di sana. Begitu. Sampai ada yang bicara, Ustaz, kalau laki-laki baik katanya nanti akan mendapatkan bidadari di surga nanti. Sampai ada seorang anak cemburu kan, kasihan mama nanti ya kata dia. Kalau bapak dapat dari mama enggak gitu coba. Ya kan, bahkan ada yang mengatakan nanti itu mama juga akan ikut, tapi itu temennya bidadari. Kata anaknya kasihan mama didoain berapa orang tuh gitu kan. Jadi kalau perempuan gimana? Ya sama, mubadalah gitu. Jadi artinya emang kita tidak bisa. Jadi pemahaman-pemahaman yang mohon maaf Pak, mendekatkan perempuan dalam agama itu nggak benar gitu. Perempuan itu ketika Nabi datang ke negeri Islam diangkat ke Rasulullah. Sampai Rasul mengatakan ibumu gitu kan. Ibu, ada perempuan itu. Sampai nanti kita akan baca bagaimana bahwa laki-laki yang baik itu laki-laki yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kan ada itu kita baca. Wa ashiruhunna. Apa itu? Pergaulilah istri dengan baik. Ya kan? Kunna libasul lakum wa antum libasul lakunna. Kunna dulu kan? Kunna itu berarti kan perempuan. Istrimu adalah pakaian buat dirimu dan diri pakaian buat istri. Maksudnya bahwa kita mubadalah.
sama-sama saling gitu menutupi aurat di antara kita. Jadi nggak bisa bapak pengen menjadikan lebih mulia dibanding istri, nggak bisa. Mubadalah bareng-bareng, ya kan? Jangan karena saya laki, saya orang, nggak bisa. Ya kan, kita harus sama begitu kan. Bahkan mohon maaf, aturan-aturan yang membuat kita normal dalam masyarakat, laki-laki bekerja, perempuan masak, gitu. Itu kan cuma norma-norma di masyarakat aja. Boleh nggak perempuan bekerja, Pak? Boleh. Laki-laki bekerja, perempuan bekerja, boleh? Boleh. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak? Karena memang semua punya hak untuk melakukan kebaikan, beramal soleh, berbuat baik. Walaupun memang nanti ada hal-hal yang memang tidak bisa disamakan. Contoh misalnya, walaupun ini pun mohon maaf Pak, di beberapa kalangan aktivis gender itu bukan. Contoh misalnya laki-laki boleh menikah dari lebih 2 istri atau 3-4 istri. Iya kan? Dulu kenapa? Karena nafsu laki-laki itu khawatir gak terbendung, maka dia boleh menikah. Padahal sebetulnya bicara nafsu, lebih gede nafsu perempuan dibanding laki-laki Pak. Tapi pertanyaannya, apakah boleh perempuan punya suami 2? Boleh nggak Pak? Kira-kira istri bapak nikah lagi dengan suami kan gitu?